Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'abah dari Prodi Manajemen kelas MC 106. Di sini saya akan memaparkan tentang jawaban UTS saya. Nomor 1, hampir semua masyarakat saat ini menggunakan komputer atau smartphone sebagai alat bantu dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan keuntungan dan kerugian menggunakan komputer. Menurut saya, keuntungan menggunakan komputer, pekerjaan lebih cepat selesai, dengan cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, dapat menghasilkan uang, dapat menyimpan data, dapat mempermudah untuk melakukan transaksi. Kerugiannya penggunaan komputer, resiko kesehatan, pelanggaran privasi, keamanan publik, dampak pada kebutuhan angkatan kerja, dampak pada lingkungan. Nomor 2, tanpa adanya internet, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi. Apa yang dimaksud dengan internet? Menurut saya, internet adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. 3, seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, maka perangkat teknologi informasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi? Menurut saya, teknologi informasi adalah setiap peralatan atau sistem atau subsistem peralatan yang saling berhubungan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, penggerakan, kontrol tampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi atau penerimaan dan atau informasi secara otomatis. Nomor 4, semakin canggihnya perangkat teknologi informasi, maka semakin rentannya data pribadi dan privasi kita. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan tentang literasi komputer atau komputer literasi. Apa yang dimaksud dengan literasi komputer? Menurut saya, literasi komputer adalah media atau alat bantu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi. Bagian B, 1. Apa yang dimaksud dengan sistem unit? Menurut saya, sistem unit adalah gabungan komponen-komponen pada komputer yang bekerja sama sehingga komputer dapat digunakan. Nomor 2, di dalam sistem unit terdapat 2 jenis memori. Sebutkan dan jelaskan. Pertama, memori utama, main memory. Memori utama digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif digunakan. Kedua, memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah data besar data. Soal nomor 3, jelaskan mengenai bit dan byte dan konversikan angka 140 dalam kode biner. Byte adalah singkatan dari binary digit yang berarti bilangan biner, yakni satuan terkecil dalam sistem penyimpanan komputer. Byte merupakan gabungan dari beberapa byte. Konversi angka 140 dalam kode biner adalah 10111000. Nomor 4, jelaskan bagaimana proses bahasa manusia bisa dikenal dan dieksekusi oleh komputer. Menurut saya, bahasa yang digunakan dalam program komputer biasanya menggunakan bahasa formal yang mudah dimengerti oleh manusia. Bagian C, perangkat input. Soal nomor 1, berdasarkan data yang diinput, sebutkan jenis-jenis perangkat input. Jenis-jenis perangkat input: keyboard, mouse, joystick, CD, DVD, modem, flash disk, barcode scanner, webcam, mikrofon. Nomor 2, berdasarkan jenis pembacanya, sebutkan jenis-jenis perangkat scanner. Jenis-jenis perangkat scanner menurut saya: scanner drum, scanner flatbed, scanner film, scanner roller, hand scanner. Nomor 3, sebutkan alat input yang biasa digunakan pada game center. Alat input yang biasa digunakan pada game center adalah joystick.
Bagian B, perangkat output. Soal nomor 1. Berdasarkan informasi yang dihasilkan, sebutkan jenis-jenis perangkat output. Jenis perangkat output berdasarkan informasi yang dihasilkan: monitor, printer, proyektor, plotter, soundcard, speaker. Nomor 2. Sebutkan jenis non-impact printer: inkjet printer, laser printer, printer tinta gel. Nomor 3. Jika kita akan membeli monitor, apa yang paling penting harus diperhatikan? Menurut saya, hal yang penting harus diperhatikan saat membeli monitor adalah ukuran layar monitor, kualitas tampilan, LCD atau LED, konektivitas, harga, akurasi warna. Bagian E, soal nomor 1. Jelaskan dan berikan contoh dari 4 kategori aplikasi software. Software adalah program yang berisi instruksi yang akan menjalankan perintah untuk melakukan pengolahan data. 4 kategori software adalah sistem operasi. Operating System merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengendalikan semua komputer yang terdapat pada mesin komputer. Contohnya Microsoft Windows. 2. Program aplikasi merupakan suatu program yang ditulis dengan bahasa programmer tertentu untuk ditetapkan pada bidang tertentu. Contoh program aplikasi yang sering digunakan yaitu Microsoft Office. 3. Program bantu merupakan program yang digunakan untuk membantu sistem operasi komputer. Contohnya antivirus. 4. Program perusak adalah program komputer yang digunakan untuk mencari kelemahan software. Contoh virus. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan open source software? Freeware, software, dan shareware software. Open source software adalah istilah yang digunakan untuk membuka source kodenya untuk dilihat orang lain. Freeware software adalah perangkat yang digunakan secara gratis tanpa harus membayar lisensi. Shareware software adalah perangkat lunak yang komersial yang didistribusikan secara gratis pada awal penggunaan. Soal nomor 3. Berikan 2 contoh nama software: Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel. Pengolah kata software untuk mengolah data adalah Microsoft Word. Pengolah data software untuk mengolah data adalah Microsoft Excel. Pengolah gambar software untuk mengolah data adalah Microsoft PowerPoint. F. Database. Nomor 1. Jelaskan pengertian apa database, tabel, record, file. Silahkan menggunakan gambar contoh ilustrasi. Database adalah yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Contoh, saya menggunakan database salah satu sekolah di DKI Jakarta, sekolah SDN Gunung 01, di mana di dalamnya itu ada semua data siswa dari NIK, nomor induk, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, dan lain sebagainya. Tabel adalah merupakan susunan data yang disajikan menggunakan baris dan kolom atau dalam struktur yang lebih kompleks. Contoh, saya menggunakan daftar siswa kelas 2A SDN Gunung 01 tahun 2023-2024. Record merupakan suatu catatan atau kumpulan data. Contoh, rekaman medis kesehatan seseorang. File adalah kumpulan informasi yang bisa diakses melalui komputer. Contohnya, setelah kita mengetik di dalam Word, kita bisa menyimpan dengan menggunakan nama di dalam data dan di dalam satu folder. Nomor 2. Bagaimana menjelaskan
Bagaimana Anda menjelaskan primary key pada sebuah label? Primary key adalah suatu nilai yang ada dalam satu basis data yang dimana digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris, dan di dalam tabel nilai yang ada dalam primary key adalah unik. Apa saja operasi dasar database? Operasi dasar dalam database antara lain membuat basis data, menghapus basis data, membuat tabel, menghapus tabel, mengubah tabel, menambah, mengisi tabel, mengambil atau menampilkan data. Demikian presentasi saya, atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.